Shalom The Warriors. Dalam program acara Man of God ini, prianya Tuhan, di mana program ini akan membahas seputar permasalahan yang berhubungan dengan pria. Dan tentunya akan dibahas dari sisi firman Tuhan. Yuk, jangan lupa nonton acara ini dan saksikan terus. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga boleh tinggalkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Nah, penonton yang ingin bertanya bisa juga tuliskan pertanyaan di kolom yang sudah tersedia. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan kami, bisa lihat di nomor rekeningnya ada di dalam kolom deskripsi. Yuk, mari kita saksikan. Shalom, The Warriors, Man of God Lover. Kita jumpa lagi dalam tema-tema yang baru yang akan kita naikkan hari ini, teman-teman. Dan The Viral, kan ada kisah seorang pilot ya, juga sedang ribut dengan istrinya, karena ada pelakor lah, ada peminor lah ya. Nah, kita mau ngangkat malam ini, teman-teman. Ya, kita kedatangan bintang tamu nih, yang sudah nggak asing lagi di dunia permultimedian. Oh iya. Gue kirain teman-teman harus tahu nih, behind the scene ya, man of behind the scene itu adalah cuan-cuan. Teman-teman punya HP, dia bisa ringtone-nya cuan. Nah, ini dia orangnya. Ada IG-nya nggak? Ada IG-nya. Ada IG-nya. Nanti tolong ya, Cuan, deskripsi muncul nama lu nih, Cuan. Bintang tamu Joe Henry. Oke, siap. Ya, tapi jangan Suseno Suarsana, Joe Henry. Beda lah, itulah Susenonya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang peminor malam ini ya. Apa sih peminor? Terus ada nggak sih kisah di Alkitab tentang peminor itu ya? Nah, kita mau coba ulas malam ini, teman-teman semuanya, bahwa peminor itu ternyata bukan hanya terjadi di masa saat ini, tapi ternyata di zaman Alkitab pun sudah ada nih, ya. Jadi biasanya tuh sejarah tuh berulang gitu kan ya, karena ternyata di Alkitab ada kisah tentang peminor. Nah, Om Faro, kira-kira ada nggak sih yang barusan gue bilang ya, bahwa ada tokoh di Alkitab yang sebagai peminor? Apa sih peminor itu? Peminor itu adalah perebut bini orang. Perebut bini orang ya. Perebut bini orang ya, bukan pasukan, perebut bini orang. Nah, ya kita pada nggak sih, Om Faro? Ya, kalau ada peminor ini. Memang nih topik yang menarik nih, Om Bimo nih, ya. Ternyata zaman dulu udah ada peminor, ya. Hari ini banyak peminor, perebut bini orang. Nah, yang paling kita tahu adalah kisah Daud yang paling terkenal, Om. Ya, di dalam Daud. Ya, di sini adalah Daud itu adalah merebut istrinya Uria di dalam 2 Samuel. Bathsheba, ya. 2 Samuel pasal 11, Om. Ya, di situ nanti bisa baca teman-teman Man of God ya, bagaimana dikisahkan bahwa Daud merebut istrinya Uria. Uria itu adalah tentara ya, prajuritnya Daud, anak buahnya Daud. Nah, di sini bahwa Daud menyukai nih Om Bimo sama orang nama Henry ya, suka sama Bathsheba, istrinya siapa? Uria. Nah, di sini bahwa Daud disebut peminor, perebut bini orang, sehingga apa? Uria disuruh perang paling depan dan mati dengan niat merebut bininya si Uria. Nah, inilah kisah yang paling terkenal, Om Bimo, Om Prana, Om Henry. Nah, sekarang gini, kan sebelum Daud merebut si Bathsheba dari Uria, berarti tentunya Bathsheba dan Uria, tentunya ada step-stepnya nih. Kalau teman baca kan, step-step awal adalah ketika Daud ada di atap soto rumahnya kan, dia melihat ke bawah kan. Dia melihat ada seorang perempuan, cantik banget ya gitu ya. Jadi step awalnya dari suka dulu ya, suka ngintip gitu loh. Iya, dari mata bro, dari mata ke kaki. Ya. Lu suka ngintip nggak, Om Bim? Si Bathsheba. Lu suka ngintip masalah ya. Enggak, yang gue bingung bangunan dulu begitu ya, kelihatan orang mandi. Kalau lu pernah ke Jogja ya, kalau pernah ke Jogja, kan ada Taman Sari ya. Taman Sari itu dia
terbuka outdoor gitu ya. Itu para putri raja tuh mandi gitu kan ya. Jadi orang-orang kebuka bahkan kalau zaman dulu tuh belum ada sumber air, jadi air itu emang dialiri dari sumber air yang jauh sampai masuk ke Taman Sari itu. Bukan rumah, itu kayak apa ya? Kayak halaman gitu. Kayak halaman gitu. Terus dari sumber air tertentu lalu dialiri masuk ke Taman Sari itu. Jadi emang open air gitu. Iya. Di kampung gue juga ada gitu tuh, Om Bim. Jadi dari aliran mata air ditaruh pipa menuju ke suatu tempat, ibaratnya kayak WC umum gitu loh. Di situ cewek sebelah kiri apa sebelah kanan, cowoknya gitu. Pokoknya ada dua sisi lah. Mandinya mandi situ, tapi nggak bareng, nggak kelihatan gitu, cuman memang terbuka gitu. Nah, posisi Daud itu kan tentunya kalau raja dia ada menaranya kan, lebih tinggi kan ya. Jadi dia bisa melihat situasi kiri kanannya kan. Kayak pengawas gitu kan. Nah, kayak tadi step saya gini, bahwa sebelum dia menjadi perebut bini orang, perebutnya si tadi si Bathsheba kan, pemilu itu kan ada stepnya dari iseng-iseng liga gitu kan. Ini cewek keren juga nih, cewek cantik banget kan. Lalu tiba-tiba dia punya niatan, ya terus dia mau ngasih kode, kan nggak mungkin dong. Orang bisa selingkuh, orang bisa suka-suka, tapi nggak pernah ngasih kode, gitu kan ya? Nggak, gue tanya Om. Nah, zaman dulu kodenya gimana sih kodenya? Pakai mata-mata gitu, apa pakai lidah-lidah menjulur? gue mau nanya nih, gue udah sama si Cuan-Cuan kan, sama si Henry kan, dia kan bintang tamu nih. Nah, gue pengen korek-korek sama dia nih. Kira-kira nih, ya kan, lu sebagai bintang tamu nih, lu punya imajinasi dong. Kira-kira pada zaman Daud itu, bagaimana sih cari nasi kodenya gitu? Emangnya gue orang zaman dulu. Iya, kalau dibayangin ceritanya kan kayak Raja Daud kan dia lagi jalan-jalan gitu ya di siang hari apalah gitu. Nah, terus ada cewek mandi. Ya kalau misalnya saya sebagai posisi raja, ya naluri cowok juga ya gimana ya itu melihat cewek begitu, apalagi kalau usianya masih muda, belia, ya pasti ada keinginan lah. Pasti ada keinginan, nggak mungkin lah, kecuali itu nenek-nenek ya. Apalagi itu masih muda, pastilah ada keinginan kayak seperti Raja Daud begitu, ya akhirnya timbul dan niat jahat kayak gitu ya, jadinya mencelakakan orang itu ya udah pasti di mata Tuhan sangat jahat lah, sampai membunuh orang itu demi merebut bini. Iya, maksudnya gini, kan nggak mungkin lah orang flirting ya, orang sampai salah jalan kalau nggak saling meresponi. Nah, kenapa sih bisa Bathsheba itu meresponi, gitu kan? Apakah karena si Daud itu seorang raja? Apakah emang si Bathsheba ini haus beranak laki? HBL kan ya, haus beranak laki. Karena si suami kan sering berperang nih kan, sering ke lapangan, sering meja perang ya kan. Nah, apakah emang dia butuh juga sentuh laki-laki, sehingga ketika ada sang raja lain datang menghampiri dia welcome aja, gitu kan? Kan nggak mungkin lah suatu hubungan terjadi kalau nggak ada saling setuju, gitu kan? Setuju, tertarikan ya. Tujuan gitu, tertarikan. Nah, inilah yang sering terjadi kan, bahwa peminor itu terjadi bukan karena sebuah kesempatan, tapi juga karena ada sebuah kesepakatan, gitu kan? Kesepakatan terjadi, kan nggak mungkin terjadi suatu hubungan seksual, hubungan percintaan kalau nggak suka sama suka, gitu kan? Nah, sekarang gini, orang-orang selalu menyalahkan, oh dasar peminor lu, ya kan? Tapi mereka nggak pernah introspeksi diri juga kan? Kenapa sih terjadi hal seperti itu, gitu kan? Ternyata banyak kasus bahwa itu terjadi bukan hanya masalah dia suka sama suka, tapi seringkali ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kan? Nah, kan balik nih, para laki-laki khususnya, tolong kalau misalnya seorang yang sukses ekonominya, istri itu sebenarnya bukan masalah keuangan juga ya, tapi masalah perhatian juga gitu kan ya. Kalau kau sedang sibuk jangan lupa lah WA istrinya, "Ma sedang apa Ma?" gitu kan ya. "Ma lagi ngapain Ma?"
kalau bisa di rumah jangan pakai daster terus mah, gitu kan. Soalnya di kantor tuh wangi-wangi mah, jangan pakai bau parfum bawang merah mah, gitu kan. Nah, kan ini ada dua teman-teman kita nih, Hen, si Om Faru sama Om Prana kan. Kalau Faru kan biasa dia bapak dia suami teladan ya, dia imam lah ya. Kalau Pak Prana kan bapak rumah tangga gitu kan ya. Nah, kan posisi berbeda nih, ya kan. Kalau Faru kan sering keluar, kan sering pelayanan, kan dia sering kali pakai jas rapi gitu kan. Terus gue sering juga di Facebooknya ketika dia pulang, istrinya dia pun masih sebagai ibu yang menyusui, tapi tetap gaya ABG muncul nih, gitu kan. Tetap ketika dia datang pulang ke rumah, gue yakin lah dia udah mandi, rapi, wangi gitu kan. Nah, posisinya kebalik nih dengan Pak Prana, ya kan. Nah, dia istri sambil kerja nih, capek. Nah, kalau posisi itu sebagai imam, si Farouk pulang, lihat si istrinya cantik, wangi, seneng dong. Oh pasti. You know? Nah, sekarang posisi lu Pak Prana, kan lu bapak rumah tangga, lu pasti mandi udah. Terus tiba-tiba lu lihat istri lu baru pulang kantor. Gue kagak mandi tahu. Ya, istri lu balik pulang kantor malam-malam, selalu dia letak gitu ya. Gue tetap bilang, lu tetap laki-laki. Gitu ya. Nah, respon lu apa sih ketika lu ngeliat istri lu letak gitu? Capek lah bawa mobil ya. Iya, ya pasti dia juga capek ya. Mukanya juga mungkin agak kelelahan gitu kan, ya udah paling gue suruh dia mandi gitu loh bro. Nggak ada waktu lagi buat bercanda-bercanda, pulang juga udah malam gitu loh. Nah, ya kan? Peminul tuh perebut bini orang, ya kan? Kan posisinya kalau si Om Faru kerja, istri di rumah gitu ya, istrinya tuh di rumah tentunya wangi. Nah, kalau lu kan lihat istri lu datang ngecek nih, capek banget ya. Lu pernah nggak sih kepikiran lihat tetangga lu yang setiap hari di rumah, emak-emak, terus ada Mahmud, para Mahmud, mama-mama muda gitu kan? Terus ada juga janda muda gitu. Rumah lu. Lu pernah sih kepikiran gitu, maksudnya flirting gitu ya. Jadi lu jatuh hati dengan mereka karena mereka di rumah wangi ya, terus lu istri lu pulang lecek gitu kan. Nah, pernah terbesit Pak Prana? Gua sih sebenarnya keadaan seperti itu kalau lingkungan mendukung bisa jadi bro. Ini kebetulan di lingkungan gue kan begitu. Ya kan maksudnya sepi juga walaupun misalnya gue yang di rumah ya ibu-ibu yang nggak kerja di sini jarang ada yang keluar gitu loh. Pagi ataupun siang. Dan kalaupun mereka keluar gue lihat kagak ada yang dandan. Ya kayak lo bilang tadi, dasteran semua juga. Gitu loh. Jadi pamornya turun ya Pak Prana. Jadi posisi Pak Prana semuanya kecil kan, karena dia tetangganya udah nenek-nenek, daerah sepi kan. Terus ada momen asih makan anak-anak di jalanan pakai sepeda pun, dan emak-emak pakai daster kan. Jadi kecil kemungkinan untuk tergoda kan. Nah, kalau Faru kan beda nih. Dia keluar rumah, istri di rumah kan. Terus kalau dia pulang, istrinya pun nggak rapi, nggak wangi, kemungkinan besar tuh ada. Gitu loh. Soal apa sih Pak Faru yang membuat orang tuh bisa flirting dengan bini orang? Gini bro, kalau kita bahas ya kita tuh kata, ini kan pabinor itu kan artinya perselingkuhan ya Om ya, perselingkuhan ya. Di Alkitab tuh sebenarnya nggak ada kata perselingkuhan. Gue cari-cari nggak ada. Yang ada sinonimnya adalah zina Om. Zina. Nah jadi gue cari tahu ya di ini gue cari ternyata kata perselingkuhan tuh nggak ada zina. Zina itu adalah dalam konteks Alkitab itu ada dipakai menunjuk pelanggar seksual yang dilakukan seseorang yang sudah menikah Om. Nah jadi ini pelanggar seksual yang apa? Yang sudah menikah atau tepatnya zina. Zina ini adalah ketidaksetiaan pasangan Om. Karena benar kata Om Bimo tadi, mungkin ada tidak puas dengan pasangannya, mungkin nggak diperhatiin, mungkin masalah 1-2 hal. Dan ini mesti namanya diperbaiki, dibenahi Om. Gitu loh, jangan dibiarin. Nah makanya kalau saran gue sih yang mau menikah nih, ya harus ada konseling pranikah. Gitu loh. Nah ini penting. Karena gini Om, pernikahan itu kan istilahnya kan komitmen, kesepakatan.
Nah, jadi kalau lo mau menikah, kalau nggak mau komitmen, jangan nikah. Gitu loh. Karena kalau masih pacaran, buka mata lebar-lebar. Ya, buka kuping lebar-lebar. Tapi kalau udah menikah, tutup kuping rapat-rapat, tutup mata rapat-rapat. Gitu loh. Kenapa? Karena di luar sana, ya, banyak godaan, Om. Beda masih single. Kalau masih single, is okay. Lo mau selingkuh, ya lo mau kasih tanda kutip, ya lo mau buka cabang, buka franchise, silakan. Ya kan? Benar, Pak Farul, single boleh selingkuh. Nanti kalau yang gini, single Om, selingkuhin istri orang, kalau pacaran itu kan nggak ada ikatan secara ini, Om, hukum negara sama kerohanian kekristenan gitu loh. Kalau pacaran itu apa ya? Pacaran itu adalah saling menjajaki. Nah, kalau pernikahan sudah diikat dengan tali Tuhan. Nah, jadi bagi gue yang belum siap komitmen, jangan dulu merit deh. Karena kalau udah kata Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 24, gue jadi satu. Gak ada lagi egois, gak ada lagi lo gue enggak. Jadi lo sakit, gue sakit. Nah, kalau orang diselingkuh, udah zina, pasti sakit dong. Tapi sih mau disakitin, Om, man of God, gak ada yang mau. Makanya apa? Butuh konseling pranikah. Nih ada Om Bimo, ada Pase, ya kan? Ada sama batuan yang lain. Ayo, itu penting bagi gue untuk konseling pranikah. Sehingga apa? Rumah tangga lo ada remnya, ada pakemnya, sehingga apa? Ada godaan, lo bisa tangkis. Itu sih bagi gue. Nah, ini kan ada si Happy ya. Yang dia kan masih single and available kan. Jadi kenapa kita ajak dia join malah ninja narsum? Kita tuh pengen juga tahu nih, juga main ngasih ajaran si Happy kan bahwa nanti ketika lu mau menikah, Hen ya, lu lihat ada pattern-pattern yang nggak bisa lu langgar. Seperti tadi yang Faru bilang kan ya, selama lu masih belum ada ikatan pernikahan, lu masih bisa bebas memilih. Yes. Buka mata lebar-lebar, buat yang lebar-lebar nih, Hen. Tapi nanti kalau someday lu married, lu mau kayak Paulus, Hen. Oi. Lu mau kayak Paulus atau enggak? Paulus kan selibat nih ya. Atau mau jadi Paulus Henry Suseno? Atau Paulus Rozi? Maksud Pak Bimo kayak Paulus yang di toko Alkitab. Iya, kan dia terlibat ya. Dia terlibat ya. Orang bilang, oh dia nggak nikah Pak. Dia bilang dia nikah kok gitu kan. Terus tapi dia pisah sama istrinya. Nah itu kan baru tafsirannya. Nah tapi kalau menurut gue, karena kita juga berkata bahwa Paulus itu selibat, kan, ya? Menekankan bahwa Paulus selibat tidak menikah, lalu dia full untuk pelayanan. Nah, apa lu mau seperti dia? Kalau lu mau seperti dia ya, berarti lo siap bertarak nih. Lo harus siap mengikat diri supaya lo nggak bertarak, ya kan? Kalau lu nggak kuat bertarak, lo nikah aja, kan? Karena itu pilihan. Single itu pilihan, jomblo itu bukan kutukan, menikah itu sebuah hal yang baik, gitu kan? Jadi bukan suatu hal yang membuat kalau nikah tuh bagaimana ya? Masa kita sebelum menikah, lu siap nggak? Lu someday lo ada masalah sama istri lu nggak boleh jadi peminor, gitu ya. Nah, gue ingat nih kisah sekitar 2 tahunan 3 tahun lalu ya, ketika gue ada reuni SMA ya, kita 22 tahun ya. Terus tiba-tiba itu semua masa lalu kita zaman SMA itu kayak di flashback, di rewind kan. Terus tiba-tiba tuh ketika kita lagi ngumpul rapat-rapat untuk panitia reuni itu, nah udah mulai ketemu ada grup-grup kelas-kelas lagi kan. Ternyata ketika kita bertemu dalam grup kelas itu terjadilah CLBK, lakon, peminor CLBK gitu kan. Dan mereka nggak sadar. Terus akhirnya kita panitia itu salah satu, gue juga pemimpin panitia itu sebagai hamba Tuhan ingetin, nggak bisa mengerem ini. Gitu. Akhirnya ada beberapa teman, udah, ayo kita buat kursus apa tuh kan? Kursus peminor, Akademi Peminor Indonesia. Gue ajarin sama mereka. Ternyata kisah cinta masa lalu yang belum selesai itu bisa mengakibatkan kita menjadi peminor atau pelakor. Makanya selesaikan dulu dengan masa lalu kita nih, ya. Bukan karena ngerasa ngapus juga ternyata, tapi ternyata ada kisah romantika zaman dulu yang belum terselesaikan, gitu kan. Jadi ketika dia ketemu reunian, keulang lagi, sampai ada yang bercerita bahwa mereka kembali tidur bareng lagi, gitu. Bahkan ada yang cerai juga setelah reuni itu. Jadi reuni itu bisa bahaya juga kalau kita nggak bisa menjaga diri. Gitu loh. Nah, Om Prana, kan lu sama gue nggak beda jauh ya umur ya.
Gue 17, lu 71 ya. Gue 71 ya. Kan tadi si Om Faru bilang bahwa di Alkitab nggak ada kata perselingkuhan. Iya. Tapi lebih identik kepada perzinahan. Berarti kalau sebagai peminor menurut lu nih, kan kita cuma bilang salah dan baik. Salah dan benar, salah benar kan. Tapi kan ada juga dari segi etika. Ya kalian, kita ngejat seorang dari satu sisi kan. Kita nggak pernah melihat sisi-sisi yang lain. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, dan sebagai mahasiswa STT ya. Iya. Gue ada sisi yang lain. Lu jangan bapak terus dong, lu bapak rumah tangga terus, gue promosinya. Iya. Kira-kira kalau lu sebagai hamba Tuhan dan sebagai seorang mahasiswa STT, kalau lu dapati ada peminor, yang lu dapati dalam pelayanan lu ngapain sih? Kalau tindakan gue seperti itu pasti kita hamba Tuhan pasti kita akan menasehati bro, gitu kan. Yang pertama kita cari dulu kenapa ini peminor, berarti cowok ini mau merebut istri orang tersebut. Gitu. Alasannya kita harus tahu dulu kenapa lu ngerebut. Yang pertama apakah dia udah menikah atau belum. Kalau misalnya dia belum, tetap sama-sama kita harus cari alasannya sih. Apakah dia udah menikah atau belum, kita harus tahu gitu ya kan. Kalau misalnya dia bilang kita udah ketemu alasannya, biar bagaimanapun hal tersebut kan tidak diperbolehkan gitu loh bro. Karena kan dalam kekristenan sekali untuk selama-lamanya gitu kan. Tidak ada kata istilah bercerai gitu, kecuali maut yang memisahkan gitu. Nah, kalau misalnya belum memisahkan ya nggak boleh. Tapi kalau menurut gue itu ya bro, kalau untuk pertanyaan lu jawaban gue seperti itu. Cuman kalau alasan kenapa terjadi peminor sebenarnya itu kalau menurut gue ya hal yang terutama adalah karena kurangnya perhatian gitu loh bro. Atau si cewek itu merasa suaminya itu kurang sesuatu kepada dia gitu loh bro. Kita harus cari tahu nih kenapa dia kok sampai membuka hati kepada laki-laki lain. Dan juga laki-laki itu kenapa bisa membuka hati kepada wanita lain, itu pasti ada sesuatu yang kurang yang ditemukan di istrinya gitu. Itu alasan kalau menurut gua. Dan kan kita kan membicarakan mengenai Daud nih. Nah, tadi gua juga sempat baca nih, ternyata kayaknya nih si Uria juga orangnya terlalu fokus sama kerjaan nih, bro. Kalau gue lihat nih seperti di ayat 8 nih. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Tuh, dia nggak balik. Padahal si Daud bilang, diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu tuh? Padahal Daud udah bilangin sama Uria loh, pulang sono. Malah si Uria bukannya pulang, malah ditinggalin bininya, ya kan? Nah, itu kayaknya sepertinya sebenarnya Uria juga terlalu fokus sama pekerjaan. Nah, ini juga buat itu juga kalau menurut gua nih, nasihat juga pekerjaan, tapi tetap fokus sama istri di rumah. Demikian juga istri pekerjaan fokus sama suami juga di rumah, jangan terlalu gitu. Ya itulah salah satu alasannya yang penting menurut gue ya, Om Farul sama Om Bimo sama Om Hendri. Gue ada pengalaman. Pengalaman yang gue lihat ya, yang gue temuin, gue sendiri Om. Bahkan tidak hanya kaum awam, bahkan hamba Tuhan. Ada peminor Om. Gue gitu, di Sulawesi Selatan ya, di daerah Toraja, ada hamba Tuhan juga yang rebut bini orang Om. Bahkan dia salah satu pengerja lagi. Dia udah punya suami juga. Gereja, ya? Ini rame nih. Di Toraja sampai gue denger, di kuping gue denger. Gue tahu hamba Tuhan siapa. Gereja mana gue tahu. Wah, ini rame tuh Om. Sehingga dari sinode diparkirkan dulu. Tapi pelayanan lagi nih Om. Nah ini bahaya nih. Jadi emang hamba Tuhan yang gatal. Dan ini berulang-ulang terjadi Om. Jadi suatu kayak penyakit. Begitu loh. Yang kedua, temanku pelayanan di Makassar juga ada. Seorang hamba Tuhan juga, ya kan? Nah, sama, dia juga perebut bini orang. Dan endingnya,
mati bro, meninggal. Jadi zaman dulu ngerebut bini orang di daerah Kalimantan, terus di Sulawesi ngerebut juga bini orang, dan rame nih, heboh nih Om. Ini seorang pembicara juga, seorang hamba Tuhan juga, ternyata punya kelainan, suka ngerebut bini orang Om. Dan bagi gue ini penyakit sih gitu loh. Iya. Penyakit. Dan bukan hanya apa ya, iseng-iseng, tapi ada kepuasan gitu loh. Gue puas kalau ngerebut bini orang. Nah ini bagi gue harus perhatikan. Jadi jangan pikir hamba Tuhan tuh kuat sama cewek. Gunakan matamu. Dari mata turun ke hati. Betul. Itu sih bagi gue Om. Ini sharing aja. Kayak hamba Tuhan sebenarnya godaan banyak juga ya, apalagi misalnya pelayanan keluar. Terus pelayanan keluar tiba di satu daerah, begitu misalnya kita hamba Tuhan nyampai firman Tuhan, renungan atau apa, berkhotbah. Nah, di situ mungkin pasti ada salah satu, pasti ada jemaat lah, perempuan lah. Nah, mungkin kalau apalagi kalau perempuannya sendiri, apalagi kayak Om Bimo nih ganteng begini nih. Om Bimo lagi sebulan gitu ya kan, di luar mulu. Darah Yesus. Jadi kalau misalnya hamba Tuhannya lagi berkhotbah, lihat ceweknya sendiri kayak lagi sedih, setelah selesai ibadah khotbah, ya diturunin. Kenapa? Itulah Om Henry, gitu. Tantangan hamba Tuhan di situ Om Henry, karena karisma hamba Tuhan itu nggak bisa dibeli. Gitu. Nah, gini, makanya ya. Soalnya hamba Tuhan yang menjadi konselor ya, gitu kan. Gue juga punya pengalaman gitu. Sebenarnya orang-orang curhat-curhat ibu-ibuan kalau cerita tentang suaminya ya. Terus sekali dia mau konseling kan nggak ngerti batasannya, jam berapa, terus ngomongin apa ya temanya. Karena sekali kalau kita sebagai hamba Tuhan, gue sering cut. Dia udah menjurus, gue tanya kenapa emang kok nggak ngomong sama suami aja masalah. Bu, suami saya nggak perhatian, kata si Om pernah bilang kan ya, nggak perhatian, terus fokus ke kerjaan doang. Nah, kedua, seringkali si perempuan itu menggoda. Terus kenapa masih kok curhat sama saya, kenapa emangnya? Dia bilang menjurus tentang masalah hubungan seksualnya, nggak puas, gitu ya. Terus tiba-tiba nelfon lagi malam-malam, lu mau tidur? Terus, ya Pak, saya mau curhat lagi Pak. Oh sebentar ya. Akhirnya dari kita yang harus bisa membatasi, gitu kan. Lalu gue bilang gini, kalau lu mau telepon gue malam-malam boleh, tapi video conference ya dengan suami gue, gitu kan? Jadi nggak mau. Nah, akhirnya tuh ada kejadian tuh sekitar setahun lalu, itu begitu tuh. Lalu saya cut, dan kalau begitu caranya, ini nanti jatuh di saya. Saya sebagai hamba Tuhan yang jahat. Kenapa? Karena nggak bisa membatasi omongan dan lebih saya cut. Lebih kamu benci sama saya, tapi demi kebaikan dan demi semua sehat, dibanding saya terusin begini, ya, ujung-ujungnya saya jadi hamba Tuhan yang jahat, hamba yang jahat. Karena akhirnya saya cut, nah, dengan cara saya mengkati ternyata orang itu pulih dengan suaminya. Jadi posisi kita hamba Tuhan bisa juga jadi peminor, berkata Pak tadi, ya, karena ada kesempatan di situ, gitu kan, kesempatan. Nah, sekalian yang kalau orang konseling kan kalah dalam dua hal, ya, satu dari mata, ya, yang kedua dari telinga. Nah, kalau sebagai hamba Tuhan nih, contoh kayak Henry juga kan, nanti kamu akan mengalami fase yang sama nih, Hen. Kamu akan jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Pasti orang pertama kamu konselor, gitu, konseling, itu harus tahu batas-batasannya. Gue sangat dengan kisah Yusuf kan. Dan kisah Yusuf ketika dia melihat ada masalah di depannya tentang si tante Potifar itu, dia kabur kan. Kabur, betul. Ya. Kenapa? Karena dia tahu itu istri tuannya. Ya. Gitu kan? Dia nggak mau ngambil posisi itu. Nah, sekali kan ada kesempatan dia ambil sama orang posisi itu, terjadilah masalah gitu kan. Nah, sikap-sikap Yusuf ini loh yang sebenarnya harus dicontoh oleh hamba Tuhan, khususnya para laki-laki nih, ya, ini lagi momen setiap kali bukber kan, buka bersama kan ya, terus tiba-tiba ngumpul teman-teman ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi ya, terus dia kita bukber bersama-sama nih dengan teman-teman SMA gitu kan ya. Ternyata kan saya bilang tadi awal ada grup WA, lama-lama jadi sejapri ya. Nah, ibu-ibu pun sama. Kalau saya nggak masalah kalau ada ibu-ibu yang istri buka HP suaminya gitu kan, ataupun suami mengecek HP istrinya. Bagi saya nggak masalah, karena bagi saya kalau suami istri nggak boleh pakai password. Bagi saya, karena HP istri HP suami sama nih.
Tapi begitu ada password, berarti ada yang ditutup-tutupi bagi saya. Kalau teman nggak ada bro password, kalau nggak ada. Ya, kalau memang pakai password, enggak. Oh Pak, saya takut kepencetan saya Pak, takut ada yang hilang Pak. Tahu mestinya dong, gitu kan? Jadi supaya apa? Saling punya percayaan nih. Gitu. Betul. Yang terakhir nih, Om Henry, kan lu sebagai bintang tamu ya. Ya kan? Peminor itu kira-kira kan Om Faru bilang ini, biasanya orang-orang yang menikah ya. Tapi sebagai pelaku peminor kan belum tentu orang itu menikah. Gitu. Nah, kira-kira ada nggak kemungkinan bahwa peminor itu dilakukan oleh anak-anak remaja? Oh, kemungkinan besar sekali. Besar sekali ya? Besar. Jadi kayak gini. Kan gue bilang berkali-kali. Jadi gini, saya sharing sedikit juga. Nah, saya baru-baru ini juga ada kenalan sama wanita. Nah, wanitanya tadinya statusnya single, ya kan? Ya udah ngobrol-ngobrol. Nggak berapa lama dia kayak merasa nggak enak begitu. Tapi dari dia ya, dia bilang mau jujur. Ternyata dia sudah menikah. Lu kenalnya dia ngakunya nggak ngaku ngomong-ngomong status gitu ya? Nah ada, dia bilang waktu itu saya tanya, dia bilang masih single, tapi nggak tahu dari pembicaraan akhirnya dia bilang maaf ya saya sudah menikah. Ya, saya bilang nggak apa-apa, dia bilang nggak apa-apa. Terus maksudnya kenapa? Maksudnya sampai cari orang lain atau apa lagi gitu ya. Akhirnya dia ngaku, maksudnya suaminya tuh begini-gini ya kayak Pak Bimo lah pasti ada masalah lah. Ya udah di situ sebenarnya kan godaan masuk kan bisa kan? Ya, tapi saya bilang ya udah puji Tuhan kamu status maksudnya saya tanya suami kamu masih ada apa enggak? Dia bilang masih ada, tapi nggak cerai kan? Enggak, dia bilang ya udah. Saya bilang puji Tuhan kalau belum cerai. Dia bilang jangan bercerai gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalnya saya bisa masuk ke celah itu saya bisa aja. Ada peluang ya? Iya. Saya bilang udah misalnya dia ceritakan kejelekan suaminya, saya kan pasti dengan mudah. Kalau misalnya saya lihat dia cakep, udah masih muda, terus belum punya anak, saya kan dengan mudah pasti bisa ngerebut aja ya dengan cara yang lain, dengan cara licik, misalnya kasih dia pengertian apa ya supaya dia jauhin suaminya lah, apalah gitulah, itu kan bisa cara-cara yang seperti itu. Nah, ini sih maksudnya yang mau saya bagiin gitu loh. Ya masih kemungkinan kok besar, itu tergantung ke pribadinya sih masalahnya itu. Iya betul. Kalau saya sih punya prinsip, karena saya udah melihat banyak kasus di mana suami istri itu pecah karena ada orang ketiga. Nah, karena saya udah lihat begitu, masa saya mau jadi orang ketiga itu? Kan istilahnya saya juga ngerecokin rumah tangga. Saya sendiri aja rumah tangga, kalau pikir nanti kalau udah menikah, saya nggak mau dong rumah tangga saya juga diganggu juga gitu. Jadi saya nggak akan berbuat seperti itu. Iya. Makanya karena lu berumah tangga, ya, makanya lu sekarang jago tangga rumah gitu kan. Kan lu desain grafis kan. Jadi lu buat tangga rumah, sketsa rumah. Gitu, kan. Teman-teman semuanya nih, ya. Gue cuma menggarisbawahi tadi perkataan Henry. Jangan jadi orang ketiga, gitu kan ya. Karena orang ketiga biasanya kalau zaman dulu bilang, kalau foto nggak boleh bertiga. Karena yang ketiga itu biasanya setan, gitu kan. Bukan yang tengah biasa mati katanya. Ya itu juga kan, yang tentang tengah-tengah mati kan. Nah, sama juga kasus ini, kasus yang terjadi yang gue bilang di awal tadi, ada kisah seorang pilot ya, karena foto bareng-bareng nih ternyata ketika di foto bertiga itu ternyata cowok tadi sebagai peminor, gitu lah. Istrinya disebut oleh kawan itu sendiri. Mana? Kenapa nih kita angkat hari ini kan? Supaya apa? Ini menjadi pelajaran bagi kita semua laki-laki ya, menokar ya. Selama lu masih punya keluarga itu puji Tuhan, ya. Selama istri lu masih di rumah dan mengasihi lu puji Tuhan. Jangan pernah sia-siakan istri lu dan jangan pernah sia-siakan keluarga dan anak-anak semua. Karena itu keluarga adalah surgamu di dunia. Oke, seperti biasa nih, kita ada quote-quote lagi ya. Karena Henry adalah bintang tamu, lu harus belajar, Hen. Kasih quote dong kepada Men of God hari ini. Mungkin quote saya buat yang masih jomblo-jomblo ya. Kayak seperti tadi ya. Jonas, kan? Jomblang.
Ya, jadi mungkin buat saya ya, mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin masih belum menikah, jangan ganggu rumah tangga orang lain dan jangan jadi pelaku ketiga. Wih, mantap. Oke, Om Fado. Iya, kalau gue kuat gini bro, lelaki yang baik menjaga istri dengan baik, itu aja sih. Keren. Pak Pran lagi mikir, gue tuh lagi mikir dia. Gue bener, gue juga lagi mikir apaan. Ini salah satu yang bikin gue bingung nih kalau udah pengen habis di Man of God nih. Quote-nya. Nih, tapi gue udah ketemu bro. Pas gue ketawa ada nih, ada yang melintas, ya kan? Nih. Quote-nya gini gue. Tidak ada apapun yang bisa menggantikan posisi suami atau istrimu dalam rumah tangga gitu. Widih. Iya kan? Keren. Nih, kalau gue cuma gampang. Kasihlah istrimu seperti kau mengasihi Tuhan. Oke. Kan? Amin. Jadi kalau itu masih istri lu, nggak mungkin lah lu bisa peminor kan. Lalu mengasihi lu seperti mengasihi Tuhan. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa di kolom deskripsi atau kolom komentar, tolong berikan ide, saran, kritik ya. Bahkan kalau bisa ngasih tema-tema deh untuk kita ya. Terus teman-teman juga semuanya yang belum subscribe silakan. Yang kalau diberkati dengan tema hari ini, tolong di like ya. Terus bisa dibagikan nih. Karena cara kita bisa menolong orang-orang lain dapat solusi dari pekerjaan kita. Walaupun kita ngomong santai, ya, walaupun ngomongin dulu cerita-ceritanya gitu, kayak pepehanku di live Instagram, ya kan? Tetapi ternyata dalam memberikan inspirasi, ide-ide, bahkan pencerahan untuk orang-orang yang sedang menyaksikan acara. Oke, kita akan akhiri konten acara tema malam ini dengan saya Mas Bimo, dengan bintang tamu, dengan saya Henry, dengan saya Prana. Nah, saya Om Oji. Sampai jumpa di tema berikutnya yang lebih dahsyat lagi. Dahsyat. Shalom, Tuhan berkati semuanya. Yuk, Tuhan berkati semua.